Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dari gelagatnya, memang seperti ada yang sedang disembunyikan oleh Fajri dari istrinya. Terlebih saat Andira mempertanyakan hal itu, Fajri nampak kesulitan menjawabnya. Mencari-cari alasan yang tepat. Walaupun terkadang membuat istrinya itu tidak 100% percaya. Bukan siapa-siapa kok. Yang jawab Fajri sambil menyembunyikan ponsel genggamnya, memasukkan kembali ke kantong piyama. Hal yang hampir tidak pernah dilakukan oleh lelaki itu pada istri tercintanya. Tidak begitu saja percaya dengan perkataan Fajri, Andira masih mencoba mengorek-ngorek tentang orang yang menghubungi suaminya itu. Kalau bukan siapa-siapa kok nggak diangkat. Tandasnya, menatap curiga pada lelaki yang berdiri tepat di hadapannya. Bukan tanpa alasan Andira melakukan hal itu. Karena baginya apa yang dilakukan oleh Fajri itu sesuatu yang aneh dan jarang sekali terjadi. Sama persis ketika dulu saat Nathan berusaha untuk mengkhianatinya. Tentu saja hal itu yang membuat Andira menjadi overprotective terhadap suaminya. Apalagi sudah menunjukkan gelagat yang aneh seperti barusan. Kamu nggak lagi menyembunyikan apa-apa kan dari aku, Beb? Sambung perempuan itu mendekatkan dirinya, tepat di hadapan suami. Aku nggak bisa loh dibohongin. Kemudian membuang wajahnya ke sembarangan. Mimik wajahnya juga sudah muram, tertutup awan mendung yang berusaha mempengaruhi jiwa dan raganya. Tak ingin membuat istrinya salah paham, Fajri menggenggam tangan wanita itu erat. Kemudian menangkup kedua wajahnya, agar mereka bisa saling menatap. Aku gak mungkin berani bohongin kamu, sayang. Akan tetapi ada semburat penyesalan dan keraguan dalam wajahnya, sampai harus menyembunyikan sebuah rahasia yang tidak mungkin ia katakan saat ini. Percaya sama aku tidak akan pernah mengkhianati kamu dan tidak akan pernah menghadirkan wanita lain di keluarga kita. Sambungnya sedikit membuat hati Andira terenyuh. Seketika perasaan curiga itu perlahan memudar. Melihat kesungguhan yang ditunjukkan oleh Fajri. Aku tidak akan pernah menduakan cinta kita. Bukankah itu janji aku ke kamu? Entah berulang kali kalimat itu keluar dari mulutnya. Hanya saja mungkin mood istrinya sedang tidak baik. Ditambah rasa penat yang dirasakan hari ini membuat wanita itu sedikit memiliki kecurigaan yang tidak beralasan. Selamanya cuma kamu wanita yang aku cintai. Lalu dikecupnya kening Andira lama, sampai matanya pun terpejam. Bulir air mata tak kuasa jatuh juga dari tempatnya. Sesekali Andira tampak mengusap wajahnya yang basah. Apa yang ia rasakan? Membelenggu dalam dirinya. Terlebih ia pernah melakukan sebuah kesalahan fatal, yang terkadang membuatnya selalu ingat akan kesalahan itu. Aku cuman gak mau jatuh untuk kesekian kalinya, menderita karena sebuah pengkhianatan. Ucap wanita itu dengan suara serak, menahan tangis. Enggak akan pernah, sayang. Tegas Fajri, memeluknya erat. Dikecupnya berulang-ulang kali pucuk rambut istri tercinta. Ada sesuatu yang mungkin tidak harus dikatakan pada pasangannya. Perlu kamu tahu sayang, sebesar apapun masalah itu, jika aku masih sanggup untuk menyelesaikannya, aku tidak akan melibatkan kamu. Kumohon kamu mengerti keadaanku kali ini. Meskipun sedikit kecewa, Andira menghargai keputusan suaminya yang berniat bungkam, tidak mau membagi dengannya. Kamu doain aja ya. Semoga masalah aku ini cepat selesai. Ujar Fajri, wajahnya nampak serius. Ada rasa cemas juga khawatir, yang bendera di dalam hati Andira mendengar perkataan Fajri. Kini ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Amin. Sekarang tidur yuk. Aku ngantuk banget nih. Ajak Fajri. Andira mengangguk. Mereka berpindah ke ranjang, merebahkan tubuhnya di sana. Mengistirahatkan diri yang sudah penat seharian bekerja. Ponsel Fajri terus berdering di pertigaan malam, membuat lelaki itu tak tahan untuk menjawabnya. Diliriknya sekilas wajah tenang sang istri yang berada tepat di sebelahnya. Tampak ragu, tetapi dipaksa oleh keadaan. Apalagi, bukannya saya sudah kasih uang ke kamu? Suaranya terdengar tegas, tetapi ada rasa khawatir. Terus mau kamu apa lagi? Tak ada sahutan dari seberang sana.
Yang terdengar hanya suara hembusan angin di luaran. Oke, aku mau semua beres sebelum waktunya. Tapi ingat, aku tidak akan membayar sepeser pun jika semuanya gagal. Ujar Fajri, setengah mengancam. Sudahlah, jangan ganggu saya lagi. Sambungan telepon pun terputus. Saat akan menaruhnya ke atas meja, sebuah notif muncul. Gegas Fajri melihatnya. Sebuah foto dikirim oleh seseorang lewat nomornya. Astaga, gimana ini? Gumamnya tampak cemas. Sesekali melirik ke arah sang istri yang sudah tertidur pulas. Ingat, jangan kecewakan saya. Balasnya lewat pesan singkat di WhatsApp-nya. Maafin aku ya, Yang. Gumamnya pelan, ada rasa bersalah dalam dirinya melihat wajah istrinya yang masih teduh dan tenang. Walau ia sudah kecewakan wanita itu. Andira sudah berada di dapur, sedangkan Salwa berjalan mendekatinya. Hendak membantu maminya menyiapkan sarapan pagi. Loh, pulang jam berapa? Tanya Andira. Menoleh ke belakang usai mendengar derap langkah putrinya. Dari semalam, Mam. Salwa nggak bisa bobok di rumah papi, jadinya pulang deh. Jawab gadis itu, langsung mengambil mangkok yang baru saja dituang sayur capcay oleh maminya. Dedi mana? Mam. Tanya Salwa. Sedari tadi tak melihat dedinya turun dari lantai 2. Masa ia belum bangun sih? Mam. Andira menghentikan cuci piringnya, lalu menaruh celemek yang dipakai ke tempatnya. Wanita itu baru sadar kalau Fajri belum juga turun dari lantai 2. Iya ya, sayang. Keningnya mengkerut, sambil meletakkan sendok dan garpu di tempatnya masing-masing. Kamu tengok dulu, Gih. Belum juga beranjak dari tempatnya, Fajri sudah terlihat lebih dulu. Baru saja turun dari lantai 2 menuju ke ruang makan. Meskipun begitu mata Fajri tak lepas memandangi get-getnya. Beb, kamu lagi apa sih? Taruhna petu HP-nya. Kau tegur sang istri. Cuma dilirik sekilas oleh Fajri. Setelah itu fokus lagi cupnya. Sampai duduk dan mengambil makanan saja. Benda pipi itu masih saja dimainkan. Sampai membuat Andira geram. Apa sih yang kamu kerjakan? Sentak wanita itu mulai kesal. Lantaran sudah tak tahan dengan sikap Fajri yang keterlaluan. Kamu gak menghargai aku ada di sini. Sambil menggebrak meja, Andira menatapnya sinis. Tak lama setelah itu, Andira beranjak dan meninggalkan Fajri juga Salwa di tempat itu. Dedi apa-apaan sih? Timpal Salwa ikut memusuhi. Emangnya Dedi lagi sibuk apa sih? Seperti yang dilakukan pada Andira. Di depan anaknya Fajri juga bersikap demikian. Juga tak mau bicara yang sejujurnya. Dad, are you okay? Kau tegur Salwa lagi saat melihat dedinya cuma diam tak menyahut seruannya. Dedi nggak apa kok. Jawab Fajri, tampak gusar. Mami kamu. Buruan susul. Dad, kok malah di sini sih? Udah sana, buruan. Ujar Salwa. Fajri beranjak juga menyusul istrinya ke halaman belakang. Andira tampak berdiri tak jauh dari kolam renang. Tatapan matanya kosong ke arah jernihnya air kolam. Sesekali hembusan nafas keluar dari rongga hidungnya. Merasa sesak yang tak berkesudahan. Sayang. Sapanya dari belakang. Andira langsung menepisnya dan pergi begitu saja dari tempat itu. Membuat Fajri hela napas panjang. Ya Tuhan, aku sudah tak tahan seperti ini. Kapan sih malamnya? Aku udah gak sabar banget.